Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah terkait pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-7, kita mencari materi, membahas tentang materi. Ada diskusi juga nanti di kelas. Kita bisa pakai sistem kelompok, tetapi sistem kelompoknya ini tidak seperti di semester 1 kemarin ya. Jadi ini nanti sistem kelompoknya itu tidak penuh, tidak menunggu pembagian dari awal, tetapi nanti di pertemuan keberapa ada presentasi sesuai di RPS gitu ya. Untuk pertemuan hari ini nanti kan sudah disiapkan ya outputnya ya. Untuk pertemuan ini membuat catatan ya. Nah, cuman saya yang bisa ngecek secara langsung. Yang lain yang pakai WordPress itu berapa orang kelas ini? Yang dari kelas teori sastra kemarin itu yang pakai WordPress satu aja. Yang lainnya Blogspot ada berapa orang? Blogspot tidak ada. Blogspot. Kemudian apa lagi? Pakai apa lagi? Medium 1, 2. Sisanya apa? Sisanya. Coba nanti dikirimkan ulang ya. Yang kemarin itu siapa? Baby ya. Kirim ulang untuk saya ngecek catatan di pertemuan hari ini, periodisasi dalam sejarah sastra Indonesia seperti yang di RPS ya. Jadi tetap nanti ngeceknya di RPS, kira-kira pertemuan minggu depan itu tugas mandirinya apa. Kalau tugas cara membacanya itu lihat di kolom penugasan ya. Di kolom penugasan nanti itu ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Kalau tugas terstruktur itu berarti nanti berkelompok atau ada timnya. Nah, kalau mandiri itu dikerjakan secara personal kayak gitu ya. Yang kemarin catatan yang sudah saya baca, karena saya bisa terhubung di WordPress punyanya Mbak Baby baru satu, yang lainnya nanti akan saya cross check. Jadi tolong dikirimkan ulang tautan-tautannya yang kemarin ya. Jadi hari ini kita akan membahas secara umum saja periodisasi, karena periodisasi ini secara runutan itu panjang kali lebar gitu ya. Ini nanti saya ambil intisarinya untuk dibahas dalam satu kali pertemuan ini ya. Intinya periodisasi dalam sastra itu fungsinya untuk apa sih? Untuk memberi kategori atau penandaan waktu ya dari sastrawan dan juga karyanya, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, ini fungsinya periodisasi sastra, sehingga mudah untuk mendapatkan akses dari waktu ke waktu ya. Apakah periodisasi ini manfaatnya cukup besar? Manfaatnya cukup besar, bisa dikatakan begitu, tetapi polemiknya juga cukup besar. Mengapa? Karena tidak semua orang masuk pada periodisasi ini. Katakanlah orang pada zaman 20-an ya, tidak semua sastrawan masuk ke sana. Karena apa? Ada orang yang membuat periode ini ya, misalnya satu kelas ini yang membuat siapa namamu saya kok lupa, Pasha yang menulis periode untuk angkatan ini, kemudian angkatan atasnya ada orang lagi ya. Ketika Pasha membuat tulisan, siapakah kelas ini yang menjadi seorang sastrawan, dia hanya menyebut 2 orang. Nah, sedangkan yang lain itu juga menulis. Nah, itu tentunya yang tidak disebut oleh Pasha di dalam tulisannya, yang lain ini kan akan marah. Nah, begitu juga di dalam periodisasi sastra itu begitu ya. Jadi ada orang yang menuliskan, kemudian ada orang yang tidak dituliskan dalam tulisan itu, seperti itu ya. Kemudian karena hal tertentu
Ternyata orang yang nggak masuk di periode 20 akan dimasukkan di periode 30-an dan seterusnya. Makanya kadang ada orang yang usianya itu kira-kira berkarya di 30-an tetapi dia masuk di angkatan 45. Nah, ini ada faktor-faktor seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya ada pertanyaan, ya. Ini karena periodisasi ini bukan hasil dari kongres, ya. Kalau kongres itu kan banyak orang berkumpul dan membahas satu tema kongres. Nah, sedangkan di dalam kongres, nah ini kan semua dilibatkan, banyak pembiayaan, banyak waktu di sana sehingga hasilnya lebih konkret untuk kongres, ya. Nah, tetapi kalau periodisasi ini berdasarkan tulisan seseorang, hanya 2 hingga 3 orang periodisasi. Kemudian setelah itu muncul dan disepakati, kemudian ada buku yang menuliskannya. Nah ini hampir sama terus, ya, yang menulis periodisasi. Tetapi siapa yang memunculkan kali pertama, nah ini loh yang akan menciptakan polemik. Tapi kalau sudah jadi dan disepakati, ya, maka misalnya terakhir itu di era 2000-an, di atas 2000-an, itu setelah itu sama semua, ya, penyebutannya. Misalnya ada buku yang terbit di tahun 2005, ya, isinya hampir sama dengan buku yang terbit di tahun 90, ya, karena tidak berubah lagi periode-periode itu. Seperti itu kondisinya, ya. Nah, makanya periodisasi sastra ini apa sih yang dihitung, ya? Ini waktu, ciri khas, kemudian ada tema dan gaya bahasa, latar sosial budaya. Jadi ini seperti ini. Kalau dari waktu ke waktu itu tidak banyak berubah 4 hal ini, sehingga 4 hal ini bisa menjadi patokan, ya. Ini akan berubah 4 hal ini ketika masuk sastra kontemporer, ya. Ketika di sastra kontemporer ini sudah tidak pakem lagi, ya. Waktu sejarah itu sudah tidak bisa diidentifikasi di sastra kontemporer. Kemudian ciri karya sastra itu juga sulit diidentifikasi karena coraknya semakin variatif, ya. Puisi kalau dulu itu seragam, modelnya seperti inilah. Puisi di era kontemporer sudah tidak sama, ya. Bisa berbentuk prosa, bisa sangat liris, bisa sangat pendek, bisa sangat panjang. Ini di era kontemporer, jadi sulit untuk ciri karyanya. Kemudian tema dan gaya bahasa juga seperti itu, ya. Kemudian latar sosial budaya ini menembus ruang dan waktu. Ada orang yang kekinian itu nulis masa lalu, ada, ya. Ini makanya ini tidak bisa dikatakan mencerminkan latar budaya tertentu di sastra kontemporer, ya. Kayak yang kemarin memenangi Nobel Nobel, penghargaan IKJ, ya. IKJ ini Dewan Kesenian, ya. DKJ Dewan Kesenian Jakarta itu selalu memberikan penghargaan untuk novel-novel terbaik, ya. Nah, yang mendapatkan penghargaan kalau tidak salah ingat saya di 2021 itu ngomong soal sejarah bangsa ini di era-era penjajahan, ya. Era-era di mana Belanda menciptakan kereta api, ya. Mulai dari mana kereta api itu dibangun di novel itu bisa diketahui. Jalurnya yang mana saja, lintas Jawa, lintas Sumatera, ya. Sampai akhirnya di beberapa pulau di Indonesia ada kereta api. Dan sekarang kalau kita melihat hampir di luar Jawa mungkin tidak ditemukan kereta api selain di Jawa. Nah, ini terkait perawatan dan infrastruktur seperti itu. Nah, itu catatan itu bisa dilihat dan hampir akurat karena saya meng-cross checknya, dan ada kakak tingkat kalian yang meneliti, tapi tidak soal jalur perkereta apian tetapi budayanya. Nah, di jalur perkereta apian saya mencoba meng-cross check datanya dan ternyata benar, ya. Pembangunan di tahun berapa, ternyata cocok di novel ini disebutkan seperti itu. Jadi ada riset, ya. Tapi itu bukan ditulis di tahun 20-an, ya, tetapi di era sastra kontemporer,
tahun 2020 hingga 2021. Nah, makanya untuk ngomong latar sosial dan budaya nggak bisa. Jadi keempat ini untuk sastra kontemporer tidak berlaku. Seperti itu. Tetapi di era sebelumnya itu masih bisa untuk ini, periodisasi dilakukan untuk ini. Ya. Kemudian kenapa sih kok dulu itu ada orang yang menuliskan periodisasi? Ya. Karena jumlahnya sangat sedikit orang-orang saat itu kalau kalian membayangkan di tahun 1920 ya, intelektual itu tidak sebanyak sekarang. Ya, orang terbelajar tidak sebanyak sekarang. Sehingga ketika ingin memahami perkembangannya sangat gampang. Ya. Kemudian melihat perubahan estetikanya juga sangat gampang karena bahasa tidak sevarian saat ini. Dan akses ke bahasa dulu itu ya, satu ke bahasa Melayu, kemudian yang kedua itu ke bahasa Belanda karena ada penjajah saat itu ya. Nah, dari Belanda itu kalau orang sudah bisa membaca koran Nederland saat itu, nah, maka dia akan menemukan varian-varian bahasa yang lainnya. Inggris, kemudian Prancis, Jerman. Nah, tetapi kalau orang belum bisa membaca atau hanya bisa membaca bahasa Melayu, ya, tidak tersinkron dengan penjajah. Nah, ini mereka tidak bisa multibahasa. Makanya sastrawan dulu itu benar-benar menguasai banyak bahasa. Ya, karena era zamannya. Nah, sekarang itu bisa lebih banyak lagi. Siapa konten kreator yang memiliki kemampuan banyak bahasa itu? Vicky Naki ya, Vicky Naki. Nah, dia hanya belajar dari media sosial. Karena apa? Akses internet itu sudah global. Ya. Dia belajar bahasanya dari aplikasi apa itu namanya chatting itu? Duolingo. Apa? Duolingo, Pak. Duolingo? Iya. Itu yang terbaru mungkin ya. Kalau saya dulu melihat yang pertama itu yang bergeser-geser itu loh orangnya. Oh iya, Ome TV. Ya, dia konten pertamanya dulu kan dia belajar bahasa itu di Ome TV. Dia ketemu banyak orang di Ome TV, kemudian dia record dan masukkan ke YouTube. Saya tahunya dia di YouTube-nya. Ome TV-nya karena saya juga tidak menggunakan Ome TV, tidak bisa mengakses itu. Nah, itu yang namanya kemudahan berbahasa. Kalau dulu sangat terbatas. Kalau dulu. Nah, untuk mengkaji hubungan sastra dengan sejarah, karena seperti yang saya kemukakan di poin yang pertama tadi, di slide pertama, itu sangat-sangat memungkinkan karena akses ke segala arah itu nggak ada. Jadi kalau zamannya Balai Pustaka, ya, Balai Pustaka ini benar penerbitan yang didirikan oleh Belanda. Tetapi tujuannya untuk bacaan masyarakat Indonesia, bukan orang Belanda. Orang Belanda punya konsumsi bacaan sendiri. Jadi ini sebenarnya salah satu sisi positifnya Belanda ketika ada di sini. Nah, di akhir-akhir ini kita akan menemukan banyak literatur di media sosial yang menyatakan bahwa Belanda ternyata tidak menjajah di sini. Indonesia di Belanda. Nah, iya. Nah, ini kan makanya bagaimana sejarah itu dikaburkan. Nah, pertanyaannya, sejarah itu apa sih? Apa yang peristiwa yang terjadi di masa lampau dan ditulis oleh seseorang. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang nulis Pasha dan Pasha gak seneng Ahmad, apakah Ahmad akan ditulis oleh Pasha? Nah, gitu kan? Gitu cerita sejarah itu. Jadi sejarah itu dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang menang, oleh orang-orang yang punya akses. Itu realita di sejarah kita. Ya. Makanya kalau dulu itu Balai Pustaka itu tidak boleh menjelek-jelekkan Belanda, maka era terbitan Balai Pustaka nggak ada yang ngomong soal Belanda itu jelek. Ya, semua harus memperbaikan Belanda atau kisah-kisah yang tidak konfrontatif. Nah,
Sampai akhirnya nanti orang-orang yang tidak suka Belanda mulai menulis, orang-orang yang suka Belanda juga mulai menulis, ya. Nah, akses persebarannya ini seberapa kuat, ya? Yang suka atau yang tidak suka yang kuat. Nah, misalnya yang suka ini yang kuat, yang tidak suka bacaan atau tulisan sejarah ini akan hilang. Dan yang bertahan tinggal satu. Nah, yang tinggal satu inilah yang akhirnya dikonsumsi sampai sekarang. Karena akses sudah mulai terbuka, dan muncullah ya ternyata Belanda di sini itu tidak menjajah. Siapa yang menjajah? Ternyata pribuminya sendiri, yang disebut antek-antek Belanda. Antek-antek Belanda ini orang pribumi yang kerja ikut Belanda. Karena orang pribumi yang terpelajar itu juga jumlahnya sedikit, akhirnya sekolah rakyat dibangun oleh Belanda agar pekerjaannya di sini, bisnisnya di sini itu lebih gampang. Bisnis apa Belanda? Tahu? Ini kita ngomong secara sastra, tetap ini ada kaitannya, relevan. Bisnis rempah-rempah. Di bawah bendera apa? Perusahaan apa? VOC. VOC ini kekayaannya ketika dihitung sekarang itu kaya raya VOC. Ya, perusahaannya. Tetapi ternyata peradaban Islam dulu itu lebih maju. Ya, kekayaannya VOC ternyata sama kekayaannya saudagar Muslim di era Rasulullah itu ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Ini menariknya ternyata Islam itu, peradaban Islam lebih maju. Nah, ini bisa dibaca di mana? Di sastra-sastra religius, di sastra-sastra Islam. Itu akan kalian temukan. Begitu caranya. Jadi membaca sejarah yang tidak membosankan adalah melalui karya sastra. Ya, jadi seperti itu karena dikemas lebih estetik. Kemudian karena ada orang yang mencatat ini terakhir, yang terakhir itu pasti memudahkan yang namanya studi sastra karena terlacak, karena tertulis, ya, periodisasi. Ini manfaat yang terakhirnya, tujuan-tujuannya. Hingga sampai saat ini itu kajian-kajian sastra itu mudah dilakukan. Tetapi di era globalisasi ini semuanya semakin mengkabur. Kalau dulu sastra-sastra kanon itu yang mengkaji, yang terus ada hubungan timbal balik itu dari perguruan tinggi. Tetapi di era globalisasi itu sekarang sudah mulai kabur. Di era internet itu sudah mulai kabur. Kaburnya bagaimana? Karena mahasiswa sekarang skripsinya itu sudah mulai membahas pop culture, bukan kanon lagi. Jadi bukan budaya yang high lagi, bukan budaya tinggi lagi, sudah budaya populer yang dikaji. Seperti apa yang marak saat ini, drama Korea. Itu banyak yang dikaji. Kemudian sastra-sastra populer, teen lit, catatan curhat, gitu yang dipilih mahasiswa sekarang. Sehingga keterputusan itu di era globalisasi ini semakin penting. Ya, jadi perguruan tinggi sudah tidak begitu banyak memberi sumbangsi. Ya, karena apa? Sudah mulai peranannya sebagai perguruan tinggi, sebagai kritikus terlembaga itu sudah mulai hilang. Mengapa? Karena yang mengkritik sudah terkena tren, mahasiswanya sudah terkena tren, sehingga mengikuti tren yang dikaji, yang dibahas di skripsinya. Nah, pola-pola itu sudah mulai kabur saat ini. Nah, kalau dulu itu pasti jelas membahasnya budaya tinggi dan sastra serius. Kalau dulu bahkan antara karya ini dengan karya ini ada yang membandingkan. Sekarang bahkan di Unim sendiri 3 tahun terakhir sudah tidak ada yang membandingkan karya sastra dalam sub sastra bandingan. Tidak tahu saya di kurikulum di Unim ini ada nggak mata kuliah sastra bandingan.
belum tahu ya. Atau kalian pihak buku pedoman melihat kurikulum dari semester 1 sampai semester 8 ada nggak secara bandingan? Nggak ada ya. Nah, ini kan kurikulum saja sudah tidak mendukung sekarang. Ya. Dulu di UNIM itu ada mata kuliah yang keren menurut saya, skenario. Ya. Itu sekarang dianggap sudah nggak relevan dari 5 tahun yang lalu. Ya. Sedangkan baru mahasiswa yang terakhir itu kakaknya Zen itu yang masih menerima skenario. Angkatan berapa dia berarti ya? Pokoknya kakaknya Zen. Saya lupa angkatannya berapa itu, Kak. Kakaknya Zen namanya Zen juga. Nah, kemudian dia melapor, Pak, bolehkah saya minta modul-modul penulisan skenario dulu? Akhirnya saya kirimi. Buat apa? Ya, ada ternyata di sekolah itu lomba-lomba buat film pendek, hingga butuh skenario. Nah, dari skenario lah kebetulan dia dulu saya ajar sehingga ingatan memorinya itu masih ada. Maksud dari naskah skenario ini fungsinya untuk apa itu masih ingat. Ketika dia belajar secara mandiri dia cepat bisa, karena sudah punya memori. Walaupun dulu waktu belajar juga nggak serius, karena yang namanya mahasiswa belajar kan ya gitu ya. Ya karena tidak memiliki atau tidak punya andil yang besar di dalam proses belajar, karena tidak ada rasa tanggung jawab. Bahkan kadang untuk berangkat kuliah kan males. Nah, kemalesan itu nanti ditimpa pada terakhir, ya, saat skripsi. Nah, skripsi itu nggak ada jadwal kuliah seperti ini. Siapa yang rajin dia yang terasa mudah mengerjakan skripsi. Ya, dia kalau yang nggak rajin, M-nya besar, malesnya besar, terasa bahwa skripsi itu sulit. Karena nggak ada jadwal pertemuan rutin, itu nggak ada. Jadi mahasiswa sendiri kecuali dosennya membuat jadwal, plotting, setiap minggu harus ketemu, setiap minggu harus bimbingan. Tuh 1-2 orang dosen saja, kadang di jadwal begitu mahasiswanya yang nggak datang bimbingan. Nah, disitulah nanti proses itu akan terbaca. Nah, kemudian untuk sastra awal ya, kita akan masuk ke dalam sastra Melayu klasik. Ya, ini era-era abad ke-20, di mana sastra Melayu klasik itu sama halnya dengan tradisi sastra lisan kita, sehingga sifatnya anonim. Orang zaman dulu karena lisan ya, ini yang menceritakan siapa nggak tahu kan. Kalian mendengar si Kancil, siapa yang nulis si Kancil kan nggak pernah dipertanyakan. Ketika kalian mendapatkan dongeng Kancil, Nyuri Timun, ini dongengnya siapa? Nggak ada yang tahu ya. Tetapi ini populer di daerah mana, akhirnya disebutkan daerahnya saja. Kekhasan daerah Sumatera apa, kemudian Jawa apa, Kalimantan apa, Papua apa, lah seperti itu. Tetapi untuk pengarangnya nggak tahu, makanya sifatnya anonim karena kuat tradisi lisan tadi. Ya, untuk bentuk-bentuk karyanya itu ya seperti yang pernah kalian presentasikan di teori sastra, ya. Ini salah tiganya saja yang saya masukkan: hikayat, pantun, dan syair. Ada mantra, ada dongeng, ada fabel, dan lain sebagainya yang pernah kalian belajar di semester 1. Ya, untuk contoh hikayatnya, hikayat Hang Tuah. Ini hanya sebagai percontohan saja untuk merecall materi semester 1 di teori sastra. Nah, ini untuk sastra Melayu klasik. Nah, baru ini ketika sudah mulai Melayunya ini sudah mulai baku, ya. Ini akhirnya muncullah Angkatan Balai Pustaka. Ini bahkan belum ada Indonesia. Ya, Angkatan Balai Pustaka itu belum ada Indonesia. Masih Hindia Belanda. Ya. Tetapi kenapa ini dicatat sebagai periodisasi sastra Indonesia? Ya, di tahun 45 itu setelah ada Indonesia, ya karena Balai Pustaka masih ada. Coba dulu Balai Pustaka nggak ada, setelah pasca kemerdekaan ini pasti nggak akan ditulis, karena bentuk fisiknya
itu masih ada, makanya ini dituliskan setelah kemerdekaan itu masih ada Angkatan Balai Pustaka dan orang-orangnya masih hidup. Ya, di era 20-an ini. Begitu juga di era 30-an, di era Pujangga Baru, nanti itu orangnya juga hidup. Sehingga dimasukkan pada kategori periodisasi sastra Indonesia. Tapi kalau ngomong waktu, ini belum ada Indonesia. Ada Indonesia itu kan tanggal berapa? Tahun berapa? 1945. Yang benar. Itu resminya. Mulai ada Indonesia itu kapan? Kata Indonesia itu adanya kapan? Coba ayo kita ngomong sejarah ini. Ngomong sastra itu keratainya dengan sejarah. Kata Indonesia itu ada di apa sih? Hah? Di buku. Wah, kok buku? Apa? Ada di mana? Kata Indonesia itu ada di mana? Kita ngomong dokumen masa lampau. Kata Indonesia ada di mana? Kata Indonesia ada di mana? Satu ada di puisi. Kemudian yang kedua, dan sampai sekarang yang diketahui banyak orang, kalau puisinya sudah nggak diketahui orang. Ya, ini salah satu poin bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia, bahwa kata Indonesia itu muncul dari puisi kali pertama. Coba nanti dicari tahu puisinya siapa, saya beri clue saja. Ya. Biar nanti ada proses pencariannya. Kalian tidak menduga kan, orang-orang tidak menduga sama sekali. Nggak tahu bahkan bahwa kata Indonesia itu dari puisi, kata Indonesia. Loh, ini loh kekuatannya imajinasi. Ya. Sampai akhirnya menjadi resmi di tangan-tangan para pemuda. Dan lahirlah yang namanya Sumpah. Itu loh kata Indonesia mulai muncul, yang diketahui sampai sekarang. Bagaimana sih bunyinya Sumpah Pemuda? Indonesia, ya kan? Bahasanya juga bahasa Indonesia, itu juga mulai disebut di situ. Padahal saat itu sebelum diproklamirkan sumpah itu, ya, ini bukan tersumpah ya, tapi gerakan kayak gini loh, aktivis. Tahu istilah aktivis? Kalau jiwa-jiwa aktivis itu kan munculnya memang dari kampus sejarahnya, sehingga sampai sekarang dirawatkan dengan organisasi eksternal itu, tetapi yang isinya anak kampus. Ada yang terlibat dengan organisasi eksternal. Nah, satu di organisasi apa? HMI. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ngomong sejarahnya dulu, biar tahu sejarahnya ya. Kalau yang karena sudah ada di kelas ini selain kamu ada? Nggak ada. Ya, walaupun untuk Pasya, yang lain biar tahu bahwa sejarah organisasi itu afiliasinya dengan apa? Politik. Ya, Sumpah Pemuda, gerakan Sumpah Pemuda, akhirnya para pemuda saat itu setelah memproklamirkan, orang-orang yang memproklamirkan dan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang memerdekakan, akhirnya menjadi bagian dari politik, bagian dari pemerintahan, betul kan? Nah, sehingga dari riwayat itu, ketika sekarang ada organisasi ekstra kampus, ya, afiliasinya pasti akan ke politik. Ketika belum mendapat jabatan politik, ya, coba diingat-ingat dan nanti di cross checkkan khususnya Pasha yang terlibat, ya. Ketika belum mendapat jabatan di politik, dia menjadi benar-benar visioner menentang kebobrokan politik.
Tapi kalau nanti sama seniornya ketika sudah diberi jabatan, dia sudah nggak ngeritik lagi. Ya diingat-ingat nanti. Karena apa? Sejarahnya memang begitu. Sumpah Pemuda yang memperjuangkan begitu sampai akhirnya menentang Belanda, ya gerakannya visioner, bagus sekali. HMI, BMII, GMNI dan lain sebagainya itu visioner sekali karena masih mahasiswa. Karena masih di organisasi kemahasiswaan itu. Kritiknya pemerintah, bahkan kemarin demo di hari Rabu kota di demo, salah satu yang mendemo itu alumninya Unim, corongnya itu ya itu yang powernya bagus untuk HMI ya. HMI itu kakak tingkat kalian dulu alumni Unim. Ya. Seperti itu. Dan suaranya sudah didengar untuk wilayah Mojokerto Raya dia masih bagus ya, ketika ngomong soal bagaimana visi dari gerakan dia masih oke. Ya, nanti diingat-ingat karena kamu HMI ya, nah diingat-ingat nanti kalau dia sudah jadi jabatan politik dia sudah nggak akan mengkritik begitu lagi. Tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Karena sejarahnya memang begitu. Sama dengan pendidikan kita, di mana pendidikan kita itu dulu diciptakan oleh Belanda untuk membantu mereka bekerja. Sehingga yang namanya lembaga sekolah dapat ijazah untuk mencari, bener ya? Ya karena memang sejarahnya begitu. Begitu juga organisasi Mitra Kampus. Nah, kalau Pasha nanti tidak suka politik, ya, maka sebelum mateng ya segera ditinggalkan, butuh belajar untuk organisasinya saja. Karena nanti apa kayak coba dilogikakan, sebuah gerakan ya setelah lulus kuliah, support dari orang tua sudah masih sangat besar atau sudah berkurang? Sangune lho maksudnya. Saat kuliah, kemudian lulus kuliah, sangune iku berkurang, cek DKI apa gak DKI belas atau masih sama? Jawabannya berkurang. Ya. Bagaimana kakak tingkatmu itu bertahan? Dia gak kerja? Ya dari sokongan senior-senior HMI. Kemudian dari para politikus, jangan demo, tak sangoni. Bahkan ketika demo itu, siapa sih yang biasanya demo dititipi uang nanti buat gerakan begini? Ya, saya tidak pernah apolitik, ya. Tetapi ketika politik itu bengkok, jadi saya mengikuti John F. Kennedy itu ketika politik bengkok maka puisi yang meluruskan. Jadi saya kerap kali karya-karya sastra saya, khususnya di puisi, keras ngomong soal politik. Padahal saya nggak suka politik. Sampai pada titik tertentu saya menemukan literatur sejarah di mana sastrawan pada zaman dahulu, salah satunya lahir Indonesia itu dari puisi, ya. Orang sastrawan dulu itu aktif di perpolitikan. Nah dari situlah saya akhirnya mempelajari struktur politik itu seperti apa. Nah, karena orang terdahulu, sastrawan terdahulu itu terjun di politik, aktif di politik, tetapi gerakan politiknya solid, ya. Karena apa? Karena mereka punya ideologi yang besar di kesastraan dan kebudayaan. Nah, sehingga di era 1920 kembali lagi masih dicatat di periodisasi sastra Indonesia walaupun belum ada Indonesia. Ya karena saat itu eranya Hindia Belanda, maka cirinya ya pasti seputar orang-orang yang mendukung pemerintahan itu. Salah satu contohnya di era Siti Nurbaya, Siti Nurbaya itu gabung ya. Siti Nurbaya kemarin ngeditnya ke Spasi.
robohnya Surau Kami, walaupun tidak kuat era-era Belandanya, tapi era-era masyarakat terpinggir itu kuat sekali. Kemudian Salapili juga sangat kuat, dia Belandanya. Ya, kalau bisa nanti ada akses, coba diakses info-info karya sastra lama. Ya. Ini yang akan mengetahui bagaimana sih Indonesia zaman dulu itu. Itu dari karya-karya mereka ini. Ya. Nanti diakses. Hingga nanti kenapa sih nek zaman sekarang itu kalau di film-film nek dijodohkan kalau zamannya Siti Nurbaya aja sampai sengetren itu loh karya sastra. Sampai di lisan orang ketika dijodohkan kayak zamannya Siti Nurbaya saja. Siapa sih padahal zaman Siti Nurbaya itu nggak ada. Itu loh karya fiksi, itu novel. Tapi orang-orang itu kayak zamannya Siti Nurbaya aja jodoh-jodohan. Padahal Siti Nurbaya nggak ada. Itu loh kekuatannya karya sastra. Ya. Sampai itu diakui seperti kehidupan yang sebenarnya. Ya. Itu loh kekuatannya karya sastra. Coba dipelajari nanti kalian akan ketika sudah menemukan titiknya. Keren. Ya, banyak pelajaran yang akan kalian dapatkan dari karya sastra. Ya, seperti yang saya ucapkan berkali-kali itu ya. Sastra itu wilayah kesadaran ya. Kalau yang bacanya dengan kesadaran penuh dia akan menemukan kesadaran itu. Tapi kalau bacanya hanya ingin hiburan, ya akannya dapat hiburan saja. Ya. Begitu juga di era 1930 ya karena ini salah satu embrio kemerdekaan, khasnya tematiknya itu ngomong nasionalisme. Ini embrionya di tahun ini. Ya, kata Indonesia dulu dari puisinya itu dibacakan ya di forum penyair saat itu, kemudian naskahnya itu dibisikkan kepada Soekarno. Soekarno itu juga seorang penyair, dia juga karya sastra, tapi dia kan lebih dikenal sebagai nasionalis ya. Itu diberikan ke Soekarno sama puisinya, sehingga muncullah dari mulut Soekarno kata Indonesia. Dari situ, bagus puisimu, dia muncul kata Indonesia. Indonesia ya. Dulu itu heroik sekali ya. Info itu disebarkan melalui radio. Jadi kalau kalian melihat film-film jadul itu bagaimana diputar radio itu, mereka mendengarkan radio begitu sangat heroik. Itu loh kekuatan radio seperti itu. Itu masih terbukti era-era yang sudah modern dengan drama radio. Angling Dharma, Tutur Tinular, ya. Itu seperti itulah. Sekarang kan kalian baru tahu lah di TikTok kemarin sudah muncul sandiwara radio. Kalau kalian muncul di FYP kalian tahu mainnya kayak main drama beneran, full ya, full tim. Datang ke radio itu juga full tim, bawa gamelan gitu ya, tapi nggak pakai kostum bedanya karena kan nggak nonton, orang nggak lihat ya. Jadi wayang orang ketoprak ketika di radio ya seperti itu ya. Jadi ketika seperti kayak main ketoprak. Era pandemi kemarin itu kan orang-orang ketoprak nggak bisa main tuh. Ya, sehingga mereka main media sosial. Salah satu pemain ketoprak yang berhasil di media sosial yang membuat itu loh serial apa? Kampung Rewil. Ya, Kampung Rewil atau apa gitu loh di Jogja. Nah, itu coba nanti di cross check itu, baru nanti kalau muncul lah mereka itulah yang populer di media TikTok, Facebook seperti itu. Nah, kemudian bahasanya lebih modern. Lah ini karena saat itu orang-orang itu sudah mulai dekat dengan Belanda, scrollnya nggak muncul ya di situ. Itu akhirnya pengaruh romantisme Barat. Karena bacaan-bacaan Barat banyak.
Sehingga banyak romantisme seperti yang tiga hal ini ngomongnya romantisme semua. Baik puisinya Amir Hamzah yang Buah Rindu itu romantisme sekali, Layar Terkembang itu juga bagaimana perjuangan dua sejoli, Belenggu juga seperti itu. Ya. Jadi rata-rata kisah-kisah atau roman-roman atau novel di zaman dulu itu pasti ada kisah percintaannya. Karena memang pengaruh dari bacaannya. Kemudian di era 45 inilah ya lahir kemerdekaan, patriotis, ya heroik, karya sastranya juga seperti itu. Dan di era ini Chairil Anwar ini yang menjadi pelopor pembaharu kebahasaan yang menggunakan bahasa sastra Melayu kuno atau sastra Melayu yang klasik. Ya. Chairil Anwar sudah mulai menggunakan bahasa keseharian di puisinya. Ya, di puisinya di Aku. Nah, Aku ini setelandiannya Chairil Anwar ketika disandingkan, kalau nanti kalian membandingkan puisi di era yang sama, itu terlihat bahasanya Chairil kayak gimana. Kemudian nanti karya yang misalnya kalian mau mengambil puisinya Idrus, bagaimana bahasa puisinya Idrus sama Chairil itu akan terlihat. Jangan puisi karena yang mudah puisi. Kalau kalian ingin lebih unik lagi, puisi sama prosa. Nah, itu akan kentara sekali perbedaannya. Kemudian tema-tema kemanusiaan itu juga kental di era-era itu. Karena apa? Karena itu jiwa-jiwa orang menderita itu kan kuat. Makanya jiwa-jiwa kemanusiaan dimunculkan. Kemudian era 66 ya. Ini tragedi politik, ya, kekuatan politik itu seperti munculnya era ini, ya. Dan pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang filsafat juga muncul di era-era ini. Makanya tulisan-tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad yang dimuat di koran itu dibukukan dan ditulis jadi catatan pinggir. Itu sebenarnya tulisan Gunawan Muhammad di kolom yang dia kelola di koran Tempo. Ya. Seperti itu. Karena apa? Gunawan Muhammad ini kemudian kalau era sekarang ini dilanjutkan oleh Sujiwo Tejo di Jawa Pos. Ya, seperti itu. Ya, kan tulisan-tulisannya filosofis. Kalau Rendra tidak menulis kolom, yang nulis kolom lagi itu Cak Nun. Ya. MH Ainun Najib. Nah, itu dulu banyak menulis kolom. Sehingga banyak catatan-catatan pinggir. Kalau versinya Gunawan itu catatan pinggir. Nah, kalau Cak Nun itu ada Marquesot. Tulisan-tulisan yang benar-benar filosofis. Ini di era-era 66 juga. Ya, jadi begitu. Kalian bisa membaca catatan-catatan begitu juga. Kalau ingin yang religius ada punyanya Gus Dur. Gus Dur itu juga menulis catatan ringan-ringan seperti itu. Ya, itu biar kalian nanti mengetahui aromanya. Coba masuk ke sana, kalian akan menikmatinya. Ya. Karena kalau memang belum terbiasa membaca itu berat, sulit dan tidak menarik sama sekali. Ya. Tapi kalau nanti kalian sudah bisa menemukan, ya, oh ini loh, ternyata yang diperoleh dari membaca. Karena manfaatnya itu tidak langsung, ya, manfaatnya tidak langsung, lama membaca itu manfaatnya. Tidak bisa dikatakan dengan hitungan waktu. Tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang tidak memberikan dampak sama sekali dan tidak terasa. Mengapa? Karena itu munculnya dari sikap akhirnya. Orang yang suka membaca sikapnya itu beda. Ketika ada masalah dia sudah mulai tenang dan tidak gerusak-gerusu. Tapi kadang orangnya sendiri itu nggak tahu dampak dari membaca. Yang akan tahu itu orang yang dekat dengan dia. Misalnya teman SMA, ya. Ketika sama-sama kuliah kan jarang ketemu, tapi nanti ketika libur kuliah dia mulai ketemu loh. Itu dia akan merasakan perubahan temennya yang sudah mulai suka membaca itu. Kemudian dia terlihat ketika ngirim pesan. Dulu nyingkat-nyingkat, dulu pakai aku itu pakai ki atau pakai q, ya.
sejak kuliah loh, anak yang sudah mulai membaca itu sudah akan berkurang, hilang dengan sendirinya. Karena apa yang dia baca sendiri itu bukan naskah pop. Kalau naskah pop masih ada begitu, lo gue, kemudian ada singkatan. Kalau misalnya bahasa-bahasa SMS itu ada di naskah-naskah pop. Tapi kalau bacaan-bacaannya serius-serius kan nggak ada singkatan di sana. Itu sensor motorik otaknya itu menyimpan itu, dia akan keluar begitu. Jadi kalau bacaannya serius, ngomongnya nanti kosakatanya akan serius-serius juga. Ketika diskusi muncul kata-kata yang tidak umum juga. Seperti itu. Makanya itu terjadi secara smooth, tidak terasa orangnya. Makanya manfaatnya membaca apa itu sulit disebutkan. Walaupun disebutkan ya orang itu nggak percaya. Bahkan dibuatkan kata-kata bijak kan, buku adalah jendela dunia. Kalian percaya? Kayak gimana itu? Selain sebagai pepatah atau kata bijak? Membuka wawasan, membuka apa? Tapi kan kalau sudah tahu begitu, apakah orang-orang melakukan? Kan enggak? Ya kan? Seperti itu. Karena yang dibutuhkan ada real. Ya, di realnya. Itu di sastra kontemporer inilah yang mulai berubah. Tema sangat beragam, eksperimen bentuk dan gaya, muncul isu gender, identitas dan globalisasi. Itu ya. Nah, Ayu Utami ini sempat populer karyanya Jangan Bilang Aku Monyet. Mengapa? Karena terasa seperti membaca cerita seks. Jangan Bilang Aku Monyet ini sempat rame. Jangan Bilang Aku Monyet ini, ya, karena cerita begitu itu kan cepat berkembang. Karena ini di kampus dibicarakan, kayaknya nggak tabu deh membaca ini. Mahasiswa mulai banyak membaca dan menyebar, artinya dia menjadi fenomenal. Ayu Utami, ya. Kemudian di era internet muncul, ternyata orangnya memang begini, vulgar. Nah, setelah Ayu Utami muncul lagi Jenar Maisa Ayu. Jenar Maisa Ayu ini sering muncul di film sekarang. Pemain film banyak Jenar Maisa Ayu. Nah, ketika kalian melihat akun media sosialnya, dia kan nggak pernah pakai baju-baju tertutup, semua hampir terbuka. Nah, di karyanya juga begitu. Nah, makanya banyak dikejar pemuda-pemudi. Ya. Kemudian kalau Sapardi Djoko Damono, ya, ini menjadi fenomenal karena ini Hujan Bulan Juni. Karena fenomena-fenomena yang ditulis Sapardi itu dan sekarang akhirnya terjadi terus, mesti ada hujan di bulan Juni. Kalau dulu itu sudah nggak ada hujan, ya. Makanya saya mengamini bahwa puisi itu doa. Dulu ketika saya masih lajang menulis puisi, akhirnya itu terjadi semua ketika saya lihat, iya ya, kok bisa ya, dan akhirnya terjadi semua. Saya ragu dengan kekasih saya tuliskan puisi bagaimana dulu ya, apakah intinya itu apakah dia nanti akan menjadi istri saya gitu loh. Maksudnya saya tuliskan dalam sebuah puisi, ya. Dan apa realitanya? Enggak jadi istri saya, mau saya ragu. Tapi saya cinta mati gitu loh. Bahkan ketika putus dulu saya ingin mati, makanya disebut cinta mati. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya saya bangkit dari situ, karya saya semakin banyak karena patah hati. Dari patah hati itu muncul karya-karya yang banyak. Karena apa? Orang karya seniman itu harus bisa merasakan penderitaan. Jadi awalnya pasti berangkat dari penderitaannya sendiri, pemicu utamanya. Baru dia bisa merasakan penderitaan dirinya, dia akan keluar dari diri. Nah, itu sudah mulai atmosfer sudut pandang dunia pengarang yang dibahas nanti di sosiologi sastra, itu sudah muncul. Bahwa nanti orang-orang itu akan dibawa ke pemikiran pengarangnya. Seperti itu. Nah, Eka Kurniawan benci dengan perempuan cantik.
ideologinya dia. Ya, walaupun dia suka orang cantik, tapi dia benci orang cantik. Lah kan ini sebuah fenomena yang rumit ya. Suka tapi benci. Ya, suka tapi benci. Maksudnya dia suka ya karena dia memilih kekasih, memilih istri itu perempuan yang cantik. Tapi dia benci perempuan cantik. Kenapa? Karena perempuan cantik itu kadang ya tidak bisa menjaga kecantikannya, anugerah kecantikannya. Ya, digunakan banyak hal. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu wah sudah sangat marak. Orang cantik itu pasti akan menikmati banyak privilege. Walaupun dia nggak kaya, dia bisa merasakan kekayaan. Ya, situ disebut Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan di dalam novelnya. Coba nanti dibaca, walaupun agak sulit ya. Bahasanya Eka Kurniawan di Cantik Itu Luka agak sulit. Ya. Tetapi baca berapa kali-kali, nanti nggak paham saya, ditaruh. Baca lagi karya yang lain. Ya. Kalau ingin paham lagi, baca puisi-puisi lagi. Baru nanti kamu akan ketemu Cantik Itu Luka. Oh, ternyata begini maksudnya. Ya, syarat bahasa-bahasa metaforis Cantik Itu Luka, karena di situ kalian nanti akan menemukan keindahannya. Kalau sekarang, oh ini kok apa sih maksudnya? Membaca kali pertama nggak ketemu. Selain diksi-diksi yang indah, yang disembunyikan oleh Eka Kurniawan melalui diksi-diksi. Kalau kalian sudah bisa membongkar diksi-diksi cantik dari Cantik Itu Luka, kalian akan menemukan makna di baliknya. Jadi seperti itu, makanya untuk awal bacalah, belajar itu puisi, menulis, membaca, banyak mengkonsumsi puisi. Karena di situ berarti kosakata kalian akan berkembang banyak. Berhasil, katakan dalam kataan kalian menganggap bahwa saya sudah berhasil membaca puisi. Nah, di situ loh kalian nggak akan kesulitan membaca karya sastra yang bahasanya sulit. Ya. Karena nanti kalian ikan julung-julung itu judulnya apa ya? Atau memang judulnya begitu ya? Yang nama pengarangnya orang Lampung yang aneh dan panjang loh, Zizi. Siapa ya? Ya gitu ya. Saya nggak bisa membacanya. Iya, namanya panjang gitu. Ya. Nah, itu dia juga begitu. Kalian akan berhasil membaca karya Zizi itu yang benar-benar akrobatik kata-kata. Ya. Bahkan akrobatik logika, fiksi, ilmiah. Ya, bagaimana sebuah bis, ikan, coba nanti dibaca di situ. Itu untuk ketika kita masuk ke sastra kontemporer. Dan sebagai tebak-tebakan, coba ini sudah tahu siapa saja orang yang difoto ini? Yang tahu semua angkat tangan. Ada yang tahu semua? Belum. Yang tahu semua angkat tangan. Ada nggak yang tahu semua? Nggak ada. Ya, ini kan 6 ya. Yang tahu 5 ada? 5? Nggak ada. 4? Mbak Baby. Siapa lagi? 4. Cuma 1. Yang tahu 3? Nggak tahu. Yang tahu 2? Loh, nggak tahu 2. Yang tahu 1? Saya tahu 1 tapi nggak tahu namanya. Tahu 1 tapi nggak tahu namanya. Itu kayak gimana? Tahu 1 tapi nggak tahu. Pernah lihat gitu aja ya. Oke. Yang pernah lihat saja nggak tahu namanya? Nggak tahu tiga. Yang pakai topi. Yang mana? 2 yang pakai topi. Ini yang pojok bawah. Yang pojok bawah. Pernah lihat tapi di tembok situ. Di tembok situ. Bahkan lihat ya ada di situ. Itu bahkan namanya nggak tahu gitu ya. Ya. Ini loh kenapa akhirnya saya konsep ketika melihat fenomena di kelas ini banyak tunggakan kemarin, dan mata kuliah ini ketika diseriusi dan dititipi kewirausahaan ini menjadi penting. Ya. Ada informasi yang perlu disampaikan. Ya. Makanya kalau nanti berupa pin, berupa apa, dan
ada orang yang benar-benar suka dan ingin mengetahui prodinya, dia akan membeli. Orang yang suka sastra dia akan membeli. Tahap target pertama yang bisa membeli adalah orang-orang itu. Baru nanti kalau ini sudah menjadi habit, ya, komunitas atau kebiasaan, ya, itu kalian akan menjadi trend center, gitu loh, melalui mata kuliah ini awalnya. Makanya saya arahkan ke sana. Kayak itu ada begitu saja, tahu ajanya akhirnya nggak tahu, ya. Ada memori kan, ada memori tahu gitu ya. Ini cara menyampaikan sejarah sastra. Baby bisa menyebutkan 4 orang itu namanya siapa? Yang paling ini Bapak, ini ada Hamzah. Ini Ram. Kemudian sebelahnya Khairil, bawahnya itu Andra Wirata, sebelahnya lagi di Lestari. Yang ini saya belum tahu. Kau 5 ya, ini yang kontroversial. Ini orang-orang yang kontroversial yang saya maksudkan, dan kebetulan ada yang mengkompilasi di sebuah website, langsung saya ambil aja. Ya, ini Denny J.A. Kontemporer. Ini orang modern, dia bukan sastrawan. Dia bukan sastrawan. Denny J.A. Ya, dia bukan sastrawan, tetapi dia kaya. Dia birokrat. Ya, dia teknokrat. Kenapa sih orang yang kaya, yang dekat dengan politik, kemudian dia tiba-tiba masuk ke dunia sastra? Kenapa? Berarti orang itu paham bahwa sastra itu modal yang kuat, gitu loh. Sekarang yang menjadi menteri kebudayaan itu orang sastra. Siapa tahu? Menteri Kebudayaan. Apolitik bener-bener ya, orang bahasa itu apolitik. Siapa? Yang aktivis ini? Nggak tahu, belum mengarah pemikirannya, belum sampai sejauh sana. Kalau kakak tingkatmu Ambang itu dibuka gitu, dia sudah tahu. Karena konsumsi kesehariannya sudah begitu. Gampang sebenarnya membuka pengetahuan itu, kamu fokus pada satu bidang dan terus kamu lihat di media sosialmu, nah itu akan datang pengetahuan itu. Makanya cara belajar kalau di semester awal gini, saya mau jadi apa sih? Saya mau tekun apa? Ya, saya mau ahli bahasa, khususnya sintaksis. Saya ingin fonologi. Saya ingin sastra. Nah itu tanam terus di media sosial, dia akan muncul terus, ya. Ini lo ngelontok. Karena buka TikTok muncul sosiologi sastra, buka Instagram sosiologi sastra, ya. Buka Facebook sosiologi sastra. Jadi konsumsi hariannya begitu, ya. Maka nanti menjelang menjadi sarjana dia sudah kuat. Ya, sudah kuat secara pemikiran, kuat secara keilmuan, dan nanti kalau lulus kuat secara akademis. Gampang. Saya membuktikan itu dalam 1 tahun. Saya tidak paham otomotif, ya. Saya menonton otomotif, ya, dalam 1 tahun. Kemudian 1 tahun selanjutnya saya praktek, bisa tanpa magang ke bengkel, tanpa istilahnya apa ya, pokoknya belajar di bengkel, belajar di sekolah, belajar di kampus, enggak, belajarnya di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Akhirnya dalam 2 tahun sudah bisa praktek, paham otomotif, cara ngomong itu paham, secara praktek bisa. Sehingga setelah saya pulang dari Surabaya, saya kan sejak kuliah 2021, 2022 saya tinggal di Surabaya sampai 2025. Saya jarang sekali ke kampus. Kalau sekarang sudah di rumah, saya sekali masih muncul di kampus. Walaupun kuliah saya belum selesai, semoga bisa selesai di tahun ini. Itu akhirnya
Sejak 2025 itu saya sudah nggak pernah membawa kendaraan saya ke bengkel. Pak kan soro nanti jebret uli. Ini suka. Beda. Ini ngomong kesukaan itu beda. Iya, kesukaan itu beda. Nah, jadi di sana. Baru nanti kalau sedang males ya dibawa ke bengkel, uangnya diberikan ke orang bengkel bersedekah. Tapi enaknya itu gini. Jadi saya membawa ke bengkel, kalau orang bengkel itu nggak jujur, saya jadi tahu. Itu loh masalahnya. Jadi saya kan tahu motor saya rusaknya apa, kemudian saya bawa ke bengkel, dia nanti ngomong, oh, ya sudah cukup, saya nggak mau mendebat dia di banyak pelanggan. Nanti ketika saya ngomong, ya pelanggan itu mendengar, lah, jadi sudah mengurangi pasarnya dia, ya, karena saya tahu seperti itu. Ya, jadi ini orang-orang fenomenal itu. Dan selalu muncul orang-orang fenomenal di tiap periode. Ya, salah satunya orang Mojokerto itu juga sempat lahir fenomenal, ya. Di 2011 rame di Jagat Sastra Indonesia. Teman seperjuangan saya kebetulan, dan sekarang ada tinggal dan menetap di IKN sana di Kalimantan. Nah, dia di tahun 2011 itu fenomenal. Awalnya itu dia fenomenal kenapa? Karena dia bisa melampaui sastrawan terdahulu, ya, yang bisa biasanya itu koran itu mungkin sebulan sekali, itu bagus, koran nasional. Tapi teman saya itu, ya, teman seperjuangan saya itu, dia bisa koran nasional itu nggak hanya sebulan sekali, setiap minggu. Bahkan tidak hanya satu, setiap minggu kadang di 4 koran nasional. Irilah semua orang. Sampai pada titik tertentu karyanya dia dimuat di Lampung Pos, minggu depannya dimuat di Kompas. Nah, orang-orang langsunglah itu menjatuhkan dia dengan isu plagiasi. Di 2011 itu sudah pernah saya kaji, karena saya sebagai temannya dia, saya konsultasi kepada akademisi, para profesor-profesor, bukan, itu bukan plagiasi, itu teknik postmodernisme dalam menulis karya sastra. Postmodernisme itu sebuah aliran yang miskin originalitas. Dari situlah saya akhirnya membuat bandingan, sastra bandingan. Saya membandingkan karya yang disebut memplagiat dengan karyanya Dadang Harimurtono. Saya kaji, ternyata berbeda, ada perbedaannya. Dan perbedaan itu sama persis ketika dia didakwa oleh sastrawan seluruh Indonesia. Dia diminta salah satu redaktur untuk ngomonglah barang separagraf, 2 paragraf, akhirnya dia nulis di Facebooknya, menceritakan kenapa dia menulis begini. Setelah itu sudah nggak komen. Dia sempat ingin bunuh diri, gara-gara karya saja loh dia ingin bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Seperti itu orang sudah totalitas. Dan dia memilih sekarang itu sebagai penulis penuh waktu, dia nggak bekerja. Dulu itu taruhan sama saya, cepet-cepetan masuk media nasional. Dia lebih dulu 1 bulan. Kemudian karena kalau mengandalkan koran saja kan zaman dulu itu sulit, ya, karena perspektifnya orang dulu itu sebulan sekali kemuat, ya, sebulan sekali. Kalau 900 berarti kan sabulan mek 900.000, ya kan. Nah, sehingga saya memilih tetap bekerja, dan dia membuat pertaruhan begini. Kalau besok ada tulisan saya dimuat, ya, maka saya nggak akan berangkat wawancara. Dia dipanggil saat itu ke Bank BNI untuk lamaran kerja. Kalau besok itu panggilannya kan Senin, interviewnya. Nah, ngomong ketemu saya itu hari Jumat. Kalau minggu besok itu tulisan saya dimuat, saya nggak akan berangkat interview. Tapi kalau dimuat, ya, maka sastra pilihan saya.
Sejak saat itu dia nggak bekerja. Sejak saat itu. Dan saat itu ternyata dia mau di Republika. Artinya dia nggak berangkat interview, nggak berangkat wawancara, dan menjadi penulis penuh waktu. Dia memperjuangkan kalau penuh waktu berarti saya harus punya tulisan lebih dari satu setiap bulan. Sampai akhirnya pada titik kemarin 2010 kalau tidak salah atau 2000 berapa itu dia sudah bisa beli MacBook dari menulis. Maksudnya beli laptop Apple itu kan lumayan mahal, bahkan orang yang kerja kantoran kadang juga nggak bisa beli, tapi dia sudah bisa membeli itu. Jadi membuktikan. Tapi glamorisasinya dia tidak ditemukan ke dalam dirinya di keseharian. Mengapa? Karena dia nggak berani naik motor, nggak berani naik mobil. Ya keglamoran nggak ketemu di dalam dirinya. Karena kalau di pakaian kan pasti seniman itu nyentrik. Nah, di situ sampai akhirnya dia menikah dengan seorang dokter dan tinggal di IKN. Orang Mojokerto, orang Pacet. Itu yang bisa saya sampaikan, sedikit membuka aroma-aroma sejarah sastra, hal-hal yang mungkin tidak pernah kalian ketahui bahwa Indonesia lahirnya dari puisi, ya. Coba nanti dicari tahu puisinya siapa. Itu sahabatnya Soekarno, cari aja. Cari nanti kalau ketemu minggu depan sampaikan. Oh Pak, saya sudah ketemu puisinya. Oh Pak, saya nggak ketemu tapi ketemu namanya saja. Nanti saya tunggu minggu depan. Ada yang ditanyakan silakan. Oke. Oh minta tanda tangan. Ya weh. Ada? Nggak ada? Jika nggak ada, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.